Ya, bicara masalah aroma politik, tadi Prof. Ibnu mengatakan kalau bicara masalah politis pasti ada yang diuntungkan gitu. Nah, analisisnya tadi seperti apa, Prof? Siapa yang kemudian diuntungkan di sini? Tadi Prof belum mau ngomong siapa yang kemudian bisa diuntungkan dari orang-orang di balik kasus penetapan tersangkanya Hasto Kristianto ini. Siapanya mungkin agak sulit, tapi saya ingin lanjutkan sedikit. Keuntungan politik itu harus kita jabarkan sedikit ya. Biasanya dalam berpolitik keuntungan itu juga bisa materi, bisa jabatan, bisa pengaruh. Ya jenis kan? Keuntungannya berarti? Iya, jadi dari kasus ini kita lihat siapa yang dapat mungkin proyeknya aman, rencana proyek aman, yang berkaitan dengan kapital lah begitu. Dari kasusnya ada enggak? Itu kalau analisa komunikasi politik ya kan. Kedua, analisa pengaruh, bagaimana dari kasus ini siapa yang tetap bisa mengendalikan pengaruh atas kasus ini, siapa yang dapat untung dengan kasus ini, pengaruhnya tetap kuat begitu. Yang terakhir adalah jabatan-jabatan politiknya, siapa yang akan eksis ataupun hancur akibat kasus ini kan begitu. Siapa orangnya tentu tidak bisa menebak-nebak ya, karena kasus itu selalu melibatkan banyak orang. Apalagi seperti yang sudah dipaparkan dalam berbanyak pemberitaan, kasus ini sejak 2020 tentu banyak orang terlibat di dalamnya. Itu semuanya patut diperkirakan dapat keuntungan politik tuh di dalamnya gitu. Makin mengerucut sih sebenarnya. Iya. Mungkin kita langsung minta tanggapan dari Bang Jo. Bang Jo, kalau menurut Prof. Ibnu ada pihak yang mendapatkan keuntungan politik dari kasus ini, mungkin bagi PDIP pihak yang mendapatkan keuntungan politik itu adalah pihak yang mempolitisasi. Siapa yang Anda arahkan? Mengarah kemana? Nah, tadi saya sepakat yang disampaikan Pak Habibur Rahman kan, bahwa kalau disebut ini politisasi hukum, disebut kriminalisasi hukum, tapi kan faktanya kan kita merasakan itu. Nah, sehingga dalam rangkaian, karena ini dalam bentuknya viral menjadi berita, di framing sedemikian rupa, maka kita pun menjawab dengan berita-berita yang ada. Nah, soal siapa yang diuntungkan atau tidak, karena proses ini kan sudah cukup berjalan lama. Nah, tadi kami sampaikan ketika kalau Mas Hasto ini bicara lantang soal demokrasi, bicara lantang soal mempertahankan konstitusi, ini yang muncul selalu Harun Masiku, selalu Harun Masiku. Nah, sekarang cobalah bayangkan kasus ini udah cukup lama nih, lebih dari 5 tahun dari 2019. Nah, kenapa sih kok nggak diselesaikan gitu? Ya kan, jadi sehingga kita menduga nih bahwa ketika Pak Hasto ini kritis, ya dimunculkan Harun Masiku, bicara lantang dimunculkan Harun Masiku. Nah, jadi kenapa kita bilang ini menjadi politisasi? Begini loh. Nah, jangan karena ketidakmampuan KPK untuk menyelesaikan perkara ini, loh kita jangan dibikin bulan-bulanan dong. Ini menjadi catatan buat KPK. Ini mumpung ada Pak Ketua Komisi 3 nih. Hari ini Pak, ada 43 orang menjadi tersangka. Sudah bertahun-tahun, nasibnya tak jelas di KPK itu. Loh ini soal nasib orang, ini soal kepastian hukum. Ini mau diapakan yang ke-43 ini? Ya kalau memang tidak kuat secara hukum, ya berhentikan dong. Bikin dong upaya SP3. Nah, ini jangan digantung-gantung nih. Nah, jadi ini menjadi catatan buat KPK hari ini. Sementara kita ini yang mendukung penguatan KPK, menjaga KPK, mengawal KPK. Ya tapi kan kalau sudah tidak profesional seperti ini, berpihak, kita jangan sampai kita menduga nih, atau kita sampai ada tudingan-tudingan seolah-olah KPK ini menjadi alat kekuasaan untuk menghantam seseorang. Nah, jadi harusnya berimbang dong, profesional, ya kan. Kita keberatan kita soal SPDP itu kan ini hal sepele kok, tapi dampaknya luar biasa. Baik, Bang Habib, gitu loh. Tanggapannya seperti apa kalau melihat katanya di sini KPK ya ya silakan. Terlalu sembrono kalau kita memaksakan analisa-analisa politik dalam persoalan hukum. Ya. Coba misalnya ada berapa pilkada kemarin, ada beberapa calon yang kena OTT KPK. Kalsel, Bengkulu, ya kan? Apakah kita akan mengatakan ada politisasi dari pihak yang menjadi pemenang pilkada tersebut ketika kompetitornya ditangkap oleh KPK? Itu pertanyaan, ya kan? Kalau dengan teori keuntungan, ada yang diuntungkan secara de facto, nyata-nyata dia menjadi langsung pemenang karena kompetitor satu-satunya masuk KPK ya. Begitu juga kasus-kasus yang lain. Jadi terjadinya suatu peristiwa bisa saja
menguntungkan siapapun. Tapi apakah orang yang mendapatkan keuntungan itu dapat kita pastikan mengorkestrasi terjadinya peristiwa tersebut. Nah, dalam hukum ini nggak masuk. Jadi kalau kita paksa-paksa hal seperti ini, kita bisa frustasi sendiri. Ya. Capek sendiri kita berpikir. Makanya saya bilang, ya kita serahkan saja. Pak Hasto sendiri kan sudah mengatakan menghormati proses hukum. Ya kan ya. Wajar, sahabat saya Pak Jo mengatakan ini politisasi, nggak apa-apa. Tapi nanti KPK akan membantah, ini bukan politisasi, nggak masalah. Kalau Anda paksakan, ya hari ini kita harus punya kesimpulan politis atau nggak politis, kita bertengkar nggak ada guna, nggak produktif, gitu loh. Jadi menurut saya ya sudah, peristiwa seperti ini banyak terjadi di masa lalu, ya kan ya, tuduhan-tuduhan dan lain sebagainya. Faktanya ya apa namanya ini prosesnya kan terus berjalan, ya. Teman-teman juga harus mempersiapkan materi-materi gugatannya apa dan lain sebagainya. Saya pikir kita lebih baik konsentrasi ke situ. Ya Bang Habib, kalau KPK atau lembaga anti rasuah ini yang dituduh melakukan politisasi dalam kasus ini, apakah Komisi 3 DPR sendiri dalam mengawasi kinerja KPK ini memastikan bahwa tidak ada unsur politis dalam kinerja KPK, Bang Habib? Saya yang barusan jawab, Anda ini pertanyaan yang telat, ya kan? Ya saya katakan, ya dengan contoh-contoh tadi gitu loh. Apakah dapat dipastikan orang-orang yang diuntungkan dengan penangkapan-penangkapan tersebut adalah orang yang mengorkestrasi di berbagai daerah, ya. Namanya penegakan hukum, bahkan KPK, ya, by komitmen kita sebagai bangsa diberikan keleluasaan untuk terus bertindak, ya kan, menjalankan tugasnya dalam bidang tipikor ketika memasuki masa-masa kampanye. Itu ingat ya. Kalau kepolisian, kejaksaan ketika masa kampanye dia nggak boleh panggil lagi. Kalau KPK kita hormati, di tipikor tetap boleh panggil. Itu siapa? Itu komitmen kita bersama loh, gitu loh. Nah, ketika itu dijalankan, ya ini kebetulan terjadi pada pihak yang tidak bukan berafiliasi dengan kami misalnya. Itu kita anggap hal yang biasa, tapi ketika terjadi dengan kita akan ngomong seperti dia, ya kan ya. Ya silahkan saja masing-masing bicara dari sudut pandangnya, gitu Pak. Jadi politis nggak politis, ya udah capek deh, nggak akan ada kesimpulan, gitu ya. Baik. Silakan, Prof Ibnu. Kalau kita lihat ini tidak produktif kalau ngomongin politis atau tidak politis, tapi kemudian tadi Prof Ibnu punya analisis, ya ini ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan begitu. Tapi kalau kita melihat dari komunikasi politik. Iya, dari komunikasi politiknya, apakah yang dilakukan Pak Hasto sudah benar memberikan pernyataan di depan media untuk kemudian, tapi kemudian ada narasi lagi, masih ada tudingan-tudingan di situ. Kalau tadi dikatakan tidak produktif, tapi ini masih kemudian digulirkan terus orang yang bersangkutan. Dari pernyataan yang dibuat beliau, di satu sisi hormat pada hukum luar biasa ya. Ini negara hukum, yang juga organisasi yang menghargai hukum, taat pada hukum. Tapi beliau juga menyadari makhluk politik, aktor politik yang memiliki jaringan politik. Dia mengundang kekuatan politiknya untuk memperhatikan kasus ini. Jadi dua sisi ini, Pak Habib, bagaimanapun walaupun perdebatan tetap itu dua-duanya ada di masyarakat gitu. Bahkan dalam diri Pak Hasto sendiri begitu. Saya lihat tadi dari analisa forensik komunikasi pernyataan beliaunya itu ada di dalam dirinya itu. Ini hukum tapi ada politiknya juga begitu. Karena dia nyadari bahwa dirinya adalah aktor politik dan orang-orang sekitarnya juga orang politik semua, dan orang politik selalu orientasinya saya dapat apa dari setiap peristiwa politik itu. Dapat apa itu disebutnya dalam kajian komunikasi politik, keuntungan politik, dan tidak selalu uang, jabatan, pengaruh, popularitas dan sebagainya. Menarik sekali ada istilah forensik komunikasi ya. Nah, kalau dari komunikasi politik yang ingin ditunjukkan oleh Pak Hasto ini berarti tujuannya bukan mengarah ke proses hukum ya, tapi kepada kesolidan dari partainya gitu. Dua sekaligus. Proses hukumnya tetap jalan, tapi ini jalur politik juga jalan begitu. Seiring sejalan berarti? Seiring sejalan nih, kalau saya tangkap dari pernyataan beliau itu. Oke, kalau memang sering sejalan, proses hukum juga sudah dibahas. Nanti saya di segmen selanjutnya kita bahas soal proses hukumnya. Dengan menghormati proses hukum tadi, apakah kemudian nanti akan kooperatif dengan pemeriksaan selanjutnya misalnya?
Karena Seperti sampai yang saat ini disampaikan ya. Iya, karena sampai saat ini masih jadi pertanyaan di mana sebenarnya sosok Hasto Kristianto setelah penetapan tersangka masih ingin dicari, Bang Jo. Nanti boleh dijawab ya, Bang ya. Bisa jeda. Kami kembali saat lagi.